Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama di saluran kesayangan Anda di dalam channel YouTube Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan pencet like untuk mendapat renungan firman Tuhan selanjutnya. Pada kesempatan ini, renungan firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55 bunyi firman Tuhannya sebagai berikut. Karena yang dapat binasa ini harus mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenangkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenangkan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Mengimani janji Tuhan akan karya Kristus bagi orang percaya. Untuk janji Tuhan di dalam karyanya Kristus bagi orang percaya, yang pertama, kita harus mengenangkan ketidakbinasaan. Tubuh jasmani kita saat ini terbatas, dapat sakit, dan pada akhirnya menuju kebinasaan. Namun Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar agar kita dapat hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. Tubuh kita harus diubah. Kristus menjamin bahwa apa yang fana dan hidup kita ini akan digantikan dengan sifat yang tidak dapat binasa, sehingga kita layak mewarisi kekekalan bersama dengan Dia. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan mengenai kemenangan mutlak. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenangkan yang tidak dapat binasa, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8 bunyi firman Tuhan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Kematian Yesus di salib bukan sekedar peristiwa moral, melainkan tindakan penghancuran musuh. Saat kita mengenangkan tubuh yang baru nanti, itulah puncak penggenapan nubuat para nabi. Kemenangan Kristus atas maut menjadi sempurna di dalam diri kita saat maut tidak lagi memilih sisa-sisa kuasa atau tubuh kita. Maut tidak lagi berkuasa. Ia telah ditelan dan dilenyapkan sepenuhnya. Dan yang ketiga, hilangnya sang maut atau sengat maut bagi orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Dosa adalah sengat yang membuat kematian menjadi menakutkan karena membawa manusia pada penghukuman. Namun melalui pengorbanan Kristus, dosa kita telah diampuni dan hukum Taurat telah dipenuhi olehnya. Oleh karena itu, bagi kita yang mengimani janji ini, maut telah kehilangan bisanya. Maut tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakiti atau menghancurkan roh dan masa depan kita. Dan yang keempat, mengenangkan kehidupan yang tidak dapat mati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 53b, dan yang tidak dapat mati ini harus mengenangkan yang tidak dapat mati. Coba kita perhatikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4, kita mengeluh karena kita hendak mengenakan pakaian yang baru, supaya yang bakal mati ditelan oleh hidup. Tujuan Kristus bukan hanya membawa kita ke sorga, tetapi memberikan kita hidup dalam arti yang seutuhnya. Tubuh yang akan kita kenangkan bukan lagi tubuh yang bisa mati. Kristus menjamin bahwa sifat kehidupannya yang kekal akan membungkus keberadaan kita. Kita tidak akan lagi mengenangkan perpisahan atau akhir dari hidup, karena kehidupan Kristus sendiri yang bertata di dalam tubuh kebangkitan kita. Yang kelima, yang terakhir, syukur atas kemenangan yang diberikan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetaplah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita lihat di dalam Roma 18 ayat 11, dan jika roh Dia diam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kemenangan mengenangan tubuh yang dapat binasa itu bukanlah hasil usaha kita.
melainkan pemberian atau anugerah dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sekarang ada jaminan bahwa Allah pasti akan mengerjakan transformasi itu. Kita patut bersyukur karena masa depan kita sudah dipastikan oleh kemenangan Kristus yang sempurna. Dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita dapat merespon janji Tuhan? Untuk merespon janji Tuhan, yang pertama, kita harus mengimani dengan keteguhan hati, jangan goyah oleh keadaan fisik yang melemah atau sakit, penyakit. Imanilah bahwa janji Tuhan tentang tubuh yang tidak dapat mati adalah ya dan amin. Yang kedua, kita tidak perlu takut pada kematian fisik. Pandanglah maut sebagai musuh yang sudah kehilangan sengatnya. Bagi orang percaya, kematian hanya saat di mana kita menanggalkan yang binasa untuk mengenakan yang kekal. Dan yang terakhir, hidup dalam kemenangan setiap hari. Karena Kristus sudah menang, janganlah lagi hidup seperti hamba dosa atau hamba ketakutan. Hiduplah sebagai pemenang atas segala intimidasi kegelapan. Menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus. Walaupun tubuh ini masih bisa binasa, pakailah tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Karena tubuh inilah yang kelak akan diubah menjadi mulia dan tidak dapat mati. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena kita tahu ada kebangkitan dan hidup kekal, marilah kita semakin giat melayani Tuhan, sebab kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Yang terakhir, janji Tuhan bagi kita sangatlah dahsyat. Kita akan menanggalkan segala kefanaan dan menggunakan ketidakbinasaan. Di dalam Kristus, maut telah kehilangan, kemenangannya dan sengatnya telah dipatahkan. Marilah kita hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh pengharapan, sebab tubuh yang tidak dapat mati telah disediakan bagi kita yang setia tinggal di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus yang memberikan kemenangan atas maut dalam hidup kita. Haleluya, amin.